Akhlak itu beda dengan etika, budi pekerti. Berawal dari akhlak itu asal katanya adalah kholaqo. Ini Ustadz sudah diskusikan sama Profesor Dr. Amro ini derajat MAG ketika kami lagi singgah sebentar sebelum ke Gorontalo itu di Jakarta. Dari Kuala Namu ke Jakarta. Waktu transit itu Ustadz diskusikan dan akhirnya Profesor Dr. Amro derajat Al-Ustadz ini menyetujui apa yang Ustadz bangun. Kenapa? Karena akhlak itu asal kata dari kholaqo. Kholaqo itu berhubungan dengan kholikun, kholaqo, makhlukun, akhlakun. Sapri Andi. Ketika kholaqo itu artinya ciptaan. Yang diciptakan itu siapa? Makhluk. Siapa apa gitu ya? Makhluk. Kemudian yang menciptakan itu siapa? Kholik. Kholik itu siapa? Allah. Bahwa akhlak itu ternyata adalah jembatan. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi kita berada di dalam kuliah agama, mata kuliah akhlak tasawuf yang kita bangun dalam model ceramah. Maka kali ini kita masuk di sambungan dari pertemuan sebelumnya yaitu dalil Al-Quran dan hadis tentang akhlak tasawuf. Sekarang kita masuk pada judul sejarah pertumbuhan dan perkembangan akhlak tasawuf. Menarik ini teman-teman YouTube sekalian. Baik, sebelum Ustadz menjawab dari pertanyaan adik-adik tadi sebelumnya, Ustadz akan menjelaskan dulu bahwa ada yang menarik dari raja pertanyaannya, ya, tapi nanti sebenarnya masuk dalam penjelasan Ustadz, yaitu kita harus paham kapan dinyatakan akhlak, kapan dinyatakan tasawuf. Itu yang pertama. Apakah akhlak itu sama dengan etika, budi pekerti, perbuatan mulia, serupa tapi tidak sama. Kemudian apakah tasawuf itu serupa dengan asketik? Ya, kalau kita ambil bahasanya asketik sebenarnya. Karena itu diambil dari sisi kejuhudan. Dari sisi kejuhudan inilah nanti akan kita lihat bagaimana selain Islam berbicara tentang tasawuf. Sedangkan tasawuf itu sejatinya adalah yang dibangun oleh kalangan muslim. Yang dihadirkan dengan kumpulan kata, kumpulan huruf. Nah, jadi nanti kita akan melihat bahwa ternyata tasawuf itu memang hadir dari orang Islam, bukan selain dari Islam. Tapi di mana mereka menyudutkan bahwa Islam itu ngikut-ngikut dari sebelum Islam. Ketika ada kupasan tentang zuhud. Zuhud ini dalam bahasa lain disebut dengan asketik. Ini poin pertama yang harus Ustadz jelaskan kepada kalian. Ada kata disebut akhlak, ada kata disebut etika, budi pekerti, intinya perbuatan mulia. Ada kata disebut dengan tasawuf, yang dipahami dengan jelasan ini akhirnya diambil dari formula zuhud. Nah, zuhud inilah yang nanti kembali kepada asketik dan agama sebelum Islam. Tapi menarik ada nanti ketika berbicara Islam, Islam ini sebenarnya sudah ada di masa Nabi Adam alaihissalam. Yang poin kedua adalah di sini kita harus tahu Islam itu kapan hadir. Karena hakikat dari keislaman itu adalah la ilaha illallah. Itu yang disebut dengan syahadat tauhid. Syahadaten baru disebut dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah setelah asyhadu alla ilaha illallah. Semua agama Islam dari masa Nabi Adam sampai masa Nabi Muhammad itu semua mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itu yang poin kedua. Udah bisa dipahami? Ini dulu yang kita temukan biar kita nggak gaduh.
Jangan kita begaduh gara-gara orang yang sembarang ngambil kesimpulan. Siapa orang itu? Orang yang belum kenal Islam. Orang yang nggak tahu Islam. Maka sebenarnya itu nanti akan dijelaskan oleh Profesor Dr. Abu Bakar Aceh dalam Tarekat dan dalam Tasawuf. Juga dijelaskan oleh Martin Link dengan apa itu tasawuf. Makanya nanti kita hormati juga apa yang dikatakan oleh Profesor Dr. Haji Abudin Nata yang memang itu benar ditulis oleh memakalah bahwa menerjemahkan dengan bahasa akhlak. Oke, baik, sekarang saya masukkan. Akhlak, etika, ini yang pertama ya. Pertama bagian A. Akhlak, etika, budi pekerti alias perbuatan mulia itu serupa semuanya, tapi tak sama. Baru masuk sini teori yang Ustadz bangun. Akhlak itu beda dengan etika, budi pekerti. Di mana letak bedanya Ustadz? Karena Ustadz mengimani. Tapi Ustadz tidak menyerang Ibnu Maskawi, tidak menyerang guru Ustadz juga Abudin Nata, profesor, tidak menyerang yang lainnya. Kenapa? Mereka mungkin membahasakan dengan bahasa mudah dipahami. Mungkin membilang etika adalah akhlak. Atau membuat agar orang-orang yang belum kenal Islam membuat etika itu menjadi akhlak. Sehingga orang mengenal akhirnya akhlak itu adalah etika. Etika adalah akhlak. Tapi Ustadz di sini dengan disiplin menyatakan, berawal dari akhlak itu asal katanya adalah kholako. Ini Ustadz sudah diskusikan sama Profesor Dr. Amro ini derajat MAG ketika kami lagi singgah sebentar sebelum ke Gorontalo itu di Jakarta. Dari Kuala Namu ke Jakarta. Transit, waktu transit itu Ustadz diskusikan dan akhirnya Profesor Dr. Amro Derajat Al-Ustadz ini menyetujui apa yang Ustadz bangun. Kenapa? Karena akhlak itu asal kata dari kholako. Kholako itu berhubungan dengan kholikun, kholako, makhlukun, akhlakun. Sapri Andi. Ketika kholako itu artinya ciptaan. Yang diciptakan itu siapa? Makhluk. Siapa apa gitu ya, makhluk. Kemudian yang menciptakan itu siapa? Kholik. Kholik itu siapa? Allah. Bisa dipahami, udah boleh nyambung. Makanya Ustadz katakan dalam tulisan Ustadz yang belum Ustadz publikasi, ya ini masuk ke dalam YouTube berarti udah hak ciptanya Ustadz punya atas izin Allah yang Maha Suci. Ya, bahwa akhlak itu ternyata adalah jembatan Sapria Andi. Jembatan dari seorang makhluk untuk mengakui bahwa Kholik itu Allah adalah pencipta. Apakah dia dekat dengan Allah? Maka dia disebut berakhlakul mulia, berakhlakul karimah. Apakah dia tak dekat dengan Allah? Maka disebut dengan berakhlakul madmumah, berakhlak yang tercela. Nah, inilah argumentasi Ustadz Sapriandi menyatakan akhlak ini tidak sama dengan etika. Kenapa? Karena etika itu semua orang membahas etika tapi belum tentu dia muslim. Akhlak pasti dia sudah muslim, orang Islam, ya kan? Tapi dia juga bisa dikategorikan sebagai filosof. Paham? Sederhana tapi mudah dipahami. Inilah argumentasi Ustadz Sapriandi mengapa bukan Ustadz membesar-besarkan masalah kecil. Enggak, ini bukan masalah kecil. Dari sinilah Ustadz secara linguistik nanti akhirnya bisa berkembang kepada berjudi berjemaah, korupsi berjemaah. Ini jangan dibuat nama-nama berjemaah ini. Karena setiap dikata berjemaah, orang udah paham itu adalah sholat. Meskipun itu bahasa Arab. Jadi ada kata-kata yang sakral dalam Islam yang tak bisa digunakan ke dalam bahasa umum. Bisa dipahami? Termasuklah lobe. Makanya sekarang lobe itu nggak dibuat bahasa linguistik. Sekarang maaf cakap. Ada yang pakai lobe, celana pendek di atas lutut, kemudian ditambah lagi dengan membawa kereta ngebut. Kan dia gak sama dengan menjelekkan lobe itu siapa? Lobe itu di zaman tahun 60, 70, sampai 80 dan 90-an. Itu dikenal dengan wak haji pulang dari Mekah. Dan asal kata dari lababa, lobbun, artinya berisi. Maka lobe, maka zaman waktu Ustadz lu masih kecil tahun 80 sampai tahun 2000, orang paling segan pakai lobe, paling banyak pakai peci. Orang berpeci belum tentu sudah berhaji, tapi orang berlobe sudah pasti haji.
Dan orang berhaji pasti berisi keilmuannya. Karena haji zaman dulu adalah 3 bulan pergi, 3 bulan pulang. Hampir setengah tahun berada di tanah suci Mekah. Makanya pulang-pulang mereka sudah bisa bahasa Arab. Gitu teman-teman YouTube sekalian. Ini bukan saya mempermasalahkan hal yang kecil. Tapi dari sinilah yang kecil bisa menjadi besar. Artinya dari hal kecil nih kalau diikuti dipegangi maka akan terselamatkanlah hakikat dari apa yang diajarkan dalam Islam. Maka nanti kalau dalam kajian IAD, IBD, ISD nanti nggak ada beda lagi tuh budaya dengan agama. Budaya agama serupa tapi tak sama. Tak sama di mana? Agama itu datang dari kewahyuan. Budaya datang dari fikih. Ini akidah filsafat Islam kan? Bisa dipahami? Udah. Inilah yang menempatkan akhlak. Makanya terjadilah posisi tadi sehingga seakan-akan akhlak ini juga hadir di masa sebelum Islam. Makanya di sini Ustaz buat pra-Islam. Pra-Islam itu bisa dapat 2. Sebelum Islam datang atau sebelum dia menemukan Islam. Kalau udah Islam datang di masa Nabi Adam alaihissalam dengan kalimat la ilaha illallah, bukankah bapak manusia itu Adam? Betul-betul. Berarti Islam itu ada, cuman Islam di masa Nabi Muhammad SAW adalah kesempurnaan. Ini buat teman-teman YouTube sekalian agar memahami bahwa kaidah yang dibangun oleh kalangan semua ingin membangun sebuah sentralisasi yang mendatangkan kestabilan dalam berkehidupan atau disebut dengan kedamaian. Tapi damaian sejati mana? Itu dalam kajian Islam dengan kembali takhallaqu bi akhlaqillah. Dalam kajian tasawuf, berakhlaklah dengan akhlak Allah. Nanti dalam kajian filsafat, berakhlaklah dengan makrokosmos atau bahasa tepatnya beretikalah dengan makrokosmos. Masa rumahmu mau kamu hancurkan? Nanti di mana rumah kita lagi? Kan itu dikatakan oleh Pitagoras. Karena kita adalah mikro, sedangkan alam ini adalah makro. Bahkan alam ini bukan hanya alam semesta bumi, alam semesta yang ada juga di bumi dan di langit. Maka di kalangan Yunani dikenal dengan semua nama-nama bintang, nama-nama planet itu ditempatkan sebagai dewa. Hakikat dari dewa yang ditempatkan adalah memberikan manfaat. Tapi mereka hidupkan itulah batas pikiran yang dapat membuat hal yang memberikan takut kepada manusia tidak berbuat jahat, merusak dunia, atau memberikan sebagai sesuatu yang terinspirasi untuk ingin damai seperti planet yang nggak pernah bertengkar antara satu Jupiter, Mars, dan lain sebagainya. Bisa dipahami? Tapi dalam kajian Yunani ada Jupiter, ada Mars, ya kan? Ada Zeus nanti, ada Hercules dan lain sebagainya. Sampai nama-nama bintang pun masuk nanti ya, Pisces, Aries, dan itu semua. Kenapa? Itulah bahasa yang dapat menjadi momen untuk memberikan pembelajaran agar manusia tidak macam-macam dalam berkehidupan di dunia. Itulah yang disebut tadi ilmu manusia sebelum datang kewahyuan. Mungkin sebelum Pitagoras ada mungkin nabi yang lainnya. Ya toh, apakah Nabi Musa kah dia? Ya kan? Ataukah Nabi Nuh dia? Tapi mungkin belum masuk ke sana. Nih, masalah akhlak. Sudah bisa dipahami? Jadi makanya di sini Ustaz buat perbaikan buat kelompok kalian, perkembangan akhlak masa Yunani. Jadi akhlak ketika dibuat masa Yunani berarti kata kuncinya bukan akhlak, Bisa dipahami? Ya ini belum keluar memang, ini kan teori Ustaz. Tapi Ustaz menggunakan linguis, masuk akal nggak aja? Kenapa diambil akhlak, kholako, kholik, makhluk? Kan itu semua bahasa asli dari Al-Quran. Betul tidak? Ada nggak bahasa lain? Maka dibuat tadi Quranan Arabian. Quran itu dengan bahasa Arab. Inna ja'alna Qur'anan Arabian la'allakum ta'qilun. Az-Zukhruf ayat 2. Udah jelas? Udah jelas?
inilah teori yang Ustadz bangun. Bukan apa-apa, nggak ada niat Ustadz untuk mengatakan kita the best, enggak. Bahwa Islam itu nggak bisa disamakan dengan yang lain. Serupa boleh, serupa tadi apa? Semua agama memang berbicara untuk kemaslahatan. Tapi dalam kajian keislaman adalah kesempurnaan. Di mana? Bahwa kita mengakui la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Maka harus kapah kita mengakui Allah itu sebagai Tuhan. Nggak ada Tuhan yang lain. Maka di situ ada hubungan antara akhlak sebagai jembatan. Menjembatani siapa? Makhluk sebagai ciptaan. Untuk berhubungan dengan Khalik sebagai pencipta. Siapa dia Khalik tadi? Allah. Siapa makhluk tadi? Jin dan manusia. Akhlak itulah sebuah perilaku. Dekat dia menjadi akhlakul mahmudah yang terpuji. Kalau jauh dia akhlakul madmumah yang tercela. Alias tidak taat atau durhaka, fasik dan lain sebagainya. Bisa dipahami? Jadi intinya adalah tadi bahwa Islam tadi sudah ada di masa Nabi Adam alaihissalam. Sudah mulai nyambung ya. Nanti kita jelaskan di bagian B. Poin 1 bagian B, tadi poin 1 bagian A tentang akhlak. Poin 1 bagian B, begitu juga tasawuf. Tasawuf itu serupa dengan asketik oleh kalangan non-muslim. Maka di situ orang menyatakan bahwa Islam sebelum, karena kan dipandang orang tuh Islam ini kan Nabi Muhammad. Teman-teman YouTube sekalian, sejatinya Islam itu bukan karena datangnya Nabi Muhammad, di situ Islam hadir. Ya, tapi di masa itu Nabi Muhammad datang untuk menyempurnakan. Maka keluarlah dari firman Allah, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya yang benar dalam sisi Allah adalah agama Islam. Tapi di penutup firman Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad, di situ ada penjelasan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Al-Maidah ayat 3. Hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan kusempurnakan nikmatku kepadamu. Wa raditu lakum, dan kuridoi kepada kamu Islam Madinah, Islam itu sebagai agama. Dalam kajian apa? Diruntutkanlah dari Nabi Muhammad, naik ke Nabi Isa, naik lagi kepada nabi-nabi berikutnya. Kalau yang dikenakan kewahyuan, Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, sampai Nabi Adam alaihissalam. Ini yang disebut dengan keislaman. Namun di masa Nabi Muhammad Rasulullah datang, ini yang disebut dengan Islam penyempurna. Islam dari masa Nabi Adam sampai masa Nabi Isa alaihissalam. Udah mulai nyambung? Jadi gak bisa dikatakan mentang-mentang masa Nabi Muhammad baru datang tahun 570-an Masehi, lahirnya. Kemudian tahun 600-an, mulailah tadi hadirnya 610 kenabian, dan tersempurnanya Al-Quran 620-an. Maka di saat itu dinyatakan, oh sebelum Islam kan ada agama Nasrani. Sebelum Nasrani ada agama Buddha, naik ke atas Konghucu, naik ke atas Hindu, naik ke atas baru Musa. Buddha, Konghucu menurut Sasapriya di penelitian itu adalah masa-masa di mana pernah hadirnya di situ Nabi Daud. Karena Buddha ya dan Konghucu selalu identik dengan syair, puisi, dan Daud alaihissalam terkenal dengan suka menyanyi. Baik, kembali lagi kita kaji bahwa disinilah tadi teman-teman ilmuwan menyimpulkan bahwa kita sebenarnya nyeplak dari Hindu. Karena Hindu tidak memikirkan tentang perbedaan. Karena perbedaan tadi adalah disebabkan karena kekayaan. Hingga kekayaan tadi membuat kita selalu bersinggungan dan berjauhan. Sehingga mereka akhirnya menjadi natural. Itu yang dikembalikan kepada kajian kehinduan. Begitu juga kajian kepada kekristenan yang dikenal dengan asketik. Semua ini menembatkan bahwa terutama asketik adalah sama sekali tidak ada kompromi dengan dunia. Galileo Galilei aja mengatakan bulat langsung dipenggal kok. Galileo Galilei mengatakan bumi itu bulat seperti telur. Jauh hari sudah Quran sudah menyampaikan.
Galileo kapan hadirnya? Nabi Muhammad SAW hadir tahun 500-600 Masehi. Tepatnya Al-Quran itu lengkap adalah tahun 623 Masehi. Sedangkan Galileo tahun 1600 Masehi. Artinya adalah bahwa Galileo mengantarkan ilmu. Sedangkan raja waktu itu mengatakan bumi itu datar. Hanya kembali kepada batas mata. Maka Imam Ghazali mengatakan, ya, dari mulai insting, panca indera, pindah kepada logika pindah kepada matematika, ya, disitulah filsafat. Akhirnya filsafat nanti tidak juga berhenti, tidak juga menenangkan Imam Ghazali, akhirnya masuklah kepada tasawuf. Filsafat tadi kan terhenti ketika ditanya siapa yang menciptakan atom alias molekul alias nebula, terdiam semua. Ya ada sendiri, nggak mungkin, pasti ada yang mengadakan. Disitulah terhenti. Makanya di situ ada nanti kajian Ibrahim alaihissalam mengatakan, aku menuhankan Tuhan yang menciptakan bulan, matahari, bintang, dan termasuk api ini. Karena tak tahu lagi Nabi Ibrahim, yang dia tidak tahu kita siapa. Maka di situ datang suara sodakta ya Ibrahim, benarlah engkau wahai Ibrahim. Maka Ustadz mengatakan kepada Profesor Bowles waktu tahun 2009 waktu Ustadz ngambil S3, Ustadz katakan belum waktu itu belum Prof, Pak Doktor, bahwa beliau dari Amerika, bahwasanya saya mengatakan bapaknya filsafat itu adalah Ibrahim alaihissalam. Dan beliau setuju. Udah selesai. Jadi inilah adik-adik sekalian masalah tasawuf. Orang salah memahami. Makanya ketika kalimat tasawuf atau kata tasawuf, pada di situ ada urutan ta, sok, waw, fa. Itu udah saya jelaskan kemarin. Sopi apalagi? Itu dari bahasa mana sopi? Itu kan menerjemahkan, membuat orang mudah, sama seperti tadi. Asal kata etika dibuat orang itu juga buat tulisan. Bagaimana biar buat orang kenal Islam, maka orang Islam mengenal asketik itu adalah sopi. Beda, serupa tapi tak sama. Kalau tasawuf yang dilakukan oleh orang yang dikenal dengan sopi atau dikenal dengan kajian juhud, yang dibahasakan orang selain Islam adalah asketik, beda dengan mereka. Kita adalah orang yang mengendalikan dunia, bukan meninggalkan dunia. Juhud itu mengendalikan dunia. Kalau kita meninggalkan dunia berarti jatuhlah kita terhadap pengingkaran inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ternyata orang yang mengendalikan dunia itu adalah orang kaya, tapi kalau mereka bahasanya meninggalkan dunia sama sekali sampai tidak menerima ilmu. Jadi itu jawaban semua, terutama bagi raja. Apakah kita setuju dengan apa yang disebutkan oleh Pitagoras tadi? Ini kan dikait-kaitkan. Padahal bahasa Pitagoras itu sejatinya adalah, kan belum ada Islam masa Pitagoras. Bahasa Pitagoras ini kan dihubungkan dengan kajian tasawuf yang ada saat ini. Bahwa menyatakan sejatinya manusia itu haruslah hidup bersama, peduli, berdamai, kedamaian sejati. Bisa dipahami? Tapi seakan-akan kita membahasakan itu seakan-akan ada tasawuf di situ waktu masa Pitagoras. Ada tasawuf waktu itu di masa si Goldizer. Padahal Goldizer belum kenal Islam secara sejati loh. Goldizer kan melihat bagaimana lingkup kekristenan masa dia. Nggak bisa dong disamakan bagaimana kondisi keislaman dengan kondisi Kristen di masa Goldizer. Bisa dipahami? Karena di Goldizer dihadirkan buah pikirannya dengan kondisi sosial, politik, dan religius yang berada dalam kehidupan dia adalah Kristen. Islam belum ada di tempat dia waktu itu. Cuman dia belajar dari buku. Karena dia nggak turun ke sana, dia kan cuma hanya sebagai teori, nggak langsung menghayati bagaimana kondisi. Sehingga akhirnya menyamakan semua agama seperti itu. Bisa dipahami? Nah, jadi intinya Profesor Abu Bakar Aceh mengatakan, ya,
secara lahiriah, tekstual, seakan-akan sama bahwa tasawuf itu seperti asketik. Asketik ini dari bahasa apa yang diambil? Juhud. Juhud itu apa yang diulas? Pemahaman orang Barat dan Eropa bahwa juhud itu meninggalkan dunia. Nggak peduli dengan dunia. Padahal udah jelas dalam Al-Quran Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima atakallahu dalam akhirat. Segeralah kamu dalam urusan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa urusan dunia. Apa kajiannya? Kendalikan dirimu dengan dunia. Maka kedepankanlah akhirat. Gimana kita mau menuju akhirat kalau kita nggak menggunakan kelolaan dunia dengan efektif? Bisa dipahami? Nah, inilah yang dikategorikan mereka secara utuh seakan-akan tasawuf alias juhud ini adalah asketik. Ya, baik. Jadi ini tadi Ustadz kembalikan bahwasanya di sini sejarah pertumbuhan akhlak itu dan tasawuf itu muncul karena kehancuran. Kehancuran yang disebabkan ketidakadilan menyebabkan kezoliman. Maka datanglah Pitagoras dengan menyadarkan bahwa manusia itu adalah makhluk yang sebagai ukuran atas segala sesuatu. Ini Ustaz bilang tadi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kalau dibahasakan Quran. Gitu ya. Kalau ada muatan pikiran Pitagoras seperti itu, ya namanya dia mencari. Tapi dia langsung hanya berkiblat kepada makrokosmos. Karena dia berpikir nggak mungkin binatang yang bisa berpikir. Karena binatang itu hayawan yang tidak berpikir. Jadi siapa yang berpikir kita inilah, maka dijadikan manusia adalah ukuran atas segala sesuatu. Itu bahasa Pitagoras. Makanya akhirnya ketika orang-orang Yunani menjumpai Al-Quran, makanya mereka akan berbondong-bondong masuk Islam. Ilmu yang dibahas oleh Pitagoras sudah terkupas di situ, bukan Quran mengikuti Pitagoras. Pitagoras di zaman berapa? 500. Adam kapan? Tak terhitung. Tak kapan Adam tuh? Nggak bisa lagi membahaskan berapa minus juta triliun tahun. Ya kan? Bisa dipahami ya? Oke, baik. Nah, jadi inilah pertumbuhannya akhlak. Begitu juga pertumbuhannya tasawuf. Ketika orang berakhlak, berperilaku mulia, akhirnya mereka semua dalam keadaan damai bersama. Kebersamaan itulah di saat mereka sudah melakukan kemuliaan akhlak. Atau bahasa umumnya adalah kebaikan kemuliaan perilaku. Sehingga akhirnya mereka akan berkata, siapa sih yang menciptakan kita? Nggak mungkin kita hadir begitu saja. Pasti ada Tuhan yang menciptakan segalanya. Maka disitulah akhirnya jumpa nanti kajinya bagaimana kisah-kisah yang ditampilkan oleh Allah dan para rasul-rasulnya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah tadi pertumbuhan. Nah, akhirnya perkembangan. Selesai. Perkembangan akhlak. Maka di situ saya katakan perkembangan etika di masa Yunani. Perkembangan etika di masa pra-Islam. Islam tepatnya yang belum dikenal orang. Karena Islam tadi udah jauh hari, udah ada. Adam alaihissalam adalah masa keislaman pertama. Gitu ya. Tapi Islam yang kita kenal adalah dengan rukun yang diawali dengan rukun Islam pertama adalah aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Ini yang dikatakan orang, itulah Islam lahir. Padahal Islam dari Nabi Adam sudah ada. Bisa dipahami ya? Baik, jadi di sini penempatannya nanti akan jadi masukan buat kelompok ini, Abdullah dan kawan-kawan, bahwa harus jelaskan bagaimana pertumbuhan etika dan pertumbuhan akhlak. Tapi ketika masuk masa Yunani itu ditempatkan sebagai etika, tapi bukan akhlak. Tapi bisa aja dikatakan, bisa disebut dengan akhlak, namun tidak sama dengan akhlak. Ya. Berikutnya perkembangan. Perkembangan bagaimana akhlak di masa Rasulullah, bagaimana akhlak di masa sahabat,
khalifah, 4 khalifah, bagaimana masa tabi'in dan tabi'in, tapi itu nggak usah dibahas. Nanti pening kepala kalian, itu urusan Ustadz aja. Ya, ini Ustadz jelaskan sama kalian. Sudah? Baru nanti di situ kita kaitkan bahwa orang yang sudah berakhlak akan semakin mau menjumpai Tuhannya, jumpa dengan Allah, maka disitulah kajiannya tasawuf. Akhirnya orang-orang yang berbaik hati itu tak akan lepas dari ketuhanan. Paham? Kalau kita bisa pinjam bahasa umumnya adalah orang-orang yang berbaik hati itu tidak akan mungkin tidak punya Kalau bahasa kejamnya ateis itu nggak mungkin berhenti di situ aja. Dia harus tanyakan nebula itu siapa yang cipta. Pasti ada yang menciptakan nebula. Nggak mungkin nebula hadir begitu saja. Nah, gitu ya. Kan sama itu. Dilemparkan orang dari lubang angin, cup jatuh tadi Android nih, tap. Terus kata, "Oh, inilah dia. Aku butuhkan waktu itu informasi. Ini adalah Tuhan." Nggak ditanya yang lemparkan HP tadi siapa, rupanya si Aldi yang lemparkan. Sehingga berhenti dia cuma HP aja. Harusnya dia tanya, siapa yang lemparkan HP? Aldi siapa yang ciptakan Aldi? Oh, lahir begitu terus, gitu ya. Kesimpulannya adalah berawal tumbuhnya akhlak dan tasawuf ini adalah karena perilaku yang buruk. Perilaku yang rusak. Karena disebabkan ketidakadilan. Nah, tumbuhnya akhlak itu adalah karena kerusakan terjadi di kehidupan manusia. Kerusakan dimunculkan gara-gara ketidakadilan muncul menyebabkan hadirnya ketidakpeduli, sehingga tidak ada lagi penempatan kepada kita ini diciptakan sebagai makhluk yang bagus, ahsanut taqwim. Maka untuk menuju pada ini maka dikatakan Allah lah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali menyembah Allah Subhanahu. Nah, setelah itu tumbuh maka berkembang. Kenapa disebut berkembang? Ada 2. Yang pertama adalah karena menemukan indahnya berakhlak itu dengan kemuliaan perilaku tadi, orang saling peduli sehingga akhirnya saling memahami Tuhan dan untuk mendekatinya, maka disebut tasawuf. Itu yang positif. Yang negatif, karena di masa sudah berakhlak mulia, muncul modernitas, hadir HP, anak yang selama ini patuh kepada orang tua, tapi gara-gara hadir HP dengan Mobile Legends-nya, biasanya langsung gerak, ini sampai 1 jam, 2 jam belum bergerak-gerak. Inilah tadi menjadi perkembangan. Rusaknya kembali akhlak gara-gara adanya modernitas. Tapi bukan berarti dibuang HP tadi. Bukan nggak ngasih HP, bukan nggak ngasih main Mobile Legend, tapi gunakanlah bagaimana sebagai pengendali dari itu. Kalau Mobile Legend itu kan nggak dipegang, nggak akan terkendalikan. Yang kedua, nggak kenal siapa yang ngajak bang, ayo main Mobile Legend. Hidungnya tak kenal, apa yang tak kenal, tiba-tiba kita main. Yang ketiga adalah akhirnya apa? Pikirkan, pakir qoblan tak jima. Pikirkan sebelum berbuat. Biasa kita aktif untuk mengikuti. Kenapa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala taqul lahum uffin. Janganlah kau berkata kepada orang. Sekarang bahasa viralnya lain. Iya, Ma. Iya, tapi nggak kerja, sama dengan Gara-gara apa? Mobile Legend. Nah, inilah yang posisi negatif tentang perkembangan akhlak itu mundur lagi ke belakang. Tasawuf itu cinta pada Allah mundur lagi ke belakang. Nah, inilah kajian sejarah pertumbuhan dan perkembangan akhlak tasawuf. Mudah-mudahan dengan kembali kita memahami kesimpulan tadi yang sudah kita paparkan, bahwa akhlak itu adalah sejatinya berbicara tentang kemuliaan manusia dalam berbuat dan perbuatannya karena kedekatan kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Maka di sini disebut dengan akhlak tasawuf, bahwa akhlak itu mengantarkan kepada kedekatan seorang hamba mencintai Tuhannya hingga mendatangkan kepedulian dan membangun kebersamaan sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hakikat dari sejarah pertumbuhan dan perkembangan akhlak tasawuf. Pada Allah menampun. Salam giat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.